Para jamaah sekalian, jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang sedang berpuasa, yang sedang dirahmati Allah, yang sangat saya hormati. Inilah Jumat pertama di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Betapa baiknya Allah ini, jamaah sekalian. Kita ini mungkin banyak dosa, tapi Allah masih berkenan menghidupkan kita sampai dengan hari ini, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa masuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin di antara kita ada yang kesulitan ekonomi, hidupnya pas-pasan, sederhana. Tidak apa-apa jamaah sekalian. Yang penting kita semua bisa masuk di bulan suci Ramadan. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, mungkin kita lupakan sejenak, yang penting kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Meskipun 1 jam atau 2 jam kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, itu nikmat yang sangat besar. Sebab beruntunglah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, biarpun cuma 1 jam, 2 jam masuk di bulan suci Ramadan, itu orang yang beruntung. Maka dengan sekalian yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khutbah dengan judul Ramadan Bulan Pembakaran dan Bukti Allah Maha Pengampun. Saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bercerita, ada orang kaya raya yang hidup sebelum masa kenabian Rasulullah. Menjelang wafatnya, orang kaya tadi bertanya kepada anak-anaknya yang rata-rata anak-anaknya orang-orang yang sukses. Dikumpulkan anak-anaknya tadi. Kemudian sang bapak tadi bertanya sama anak-anaknya, menurut kalian bapak ini orang baik atau tidak? Semua anak-anaknya menjawab, bapak orang baik. Lalu bapaknya tadi mengatakan, ketahuilah wahai anak-anakku, bapak ini yang lebih tahu tentang diri bapak daripada kalian. Bapak ini tidak memiliki sedikit pun kebaikan. Yang bapak miliki hanya dosa, dosa, dan dosa. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku, bapak tidak punya harapan apa-apa kecuali ketakutan. Bapak takut akan disiksa Allah. Oleh karena itu bapak berwasiat, kelak jika bapak mati nanti, bakar saja tubuhnya bapak ini. Setelah menjadi arang, tumbuklah, gilinglah sampai lembut. Setelah itu, anak-anakku, pergilah kalian ke lautan. Jangan taburkan abu mayat bapak itu sebelum ada angin yang sangat kencang. Akhirnya jamaah sekalian, semua anak-anaknya tadi berjanji untuk melakukan wasiat itu. Nabi Muhammad SAW berkata, anak-anaknya benar-benar menjalankan wasiat sang bapak. Ketika debu, abu si mayat itu ditaburkan di tengah laut, yang dihempas oleh angin yang kencang, tiba-tiba Allah berfirman, kun fayakun, kun fayakun. Wahai abu yang sudah tertelan angin, wahai abu yang sudah masuk ke dasar laut, sekarang bersatulah kembali. Sekarang jadilah kamu seperti manusia sebelumnya. Karena Allah sudah berbicara kun fayakun, maka tidak ada yang mustahil, jemaah sekalian. Persoalan hidup kita, persoalan bapak-bapak ini mungkin berat, tetapi kalau Allah sudah menggabungkan antara huruf kaf dan nun, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang berat. Kalau Allah sudah mengucapkan kun fayakun tadi. Hadirin sekalian, orang itu tadi kemudian hidup lagi. Bapak-bapak tadi, orang kaya tadi hidup lagi, jasadnya utuh lagi, dan terjadilah dialog. Allah bertanya, ini pertanyaan Allah. Ai abdi, ma hamalaka ala an fa'alta ma fa'alta. Wahai hambaku, kenapa kamu berwasiat yang aneh-aneh seperti itu? Dia tadi berwasiat banyak dosa, takut sama Allah,
Dia minta anaknya suruh bakar jasadnya tadi, seperti di India gitu. Setelah dibakar, abunya tadi ditumbuk lembut, dibuang di laut, menunggu angin kencang. Jadi itu wasiat bapak tadi. Allah berdialog dengan bapak tadi ketika jasadnya sudah utuh kembali. Wahai hambaku, kenapa kamu berwasiat yang aneh-aneh seperti itu? Orang ini menjawab, ma khafatak ya Allah. Saya takut kepadamu ya Allah. Saya tahu bahwa setelah saya mati, saya pasti akan kau siksa. Saya ingin menghilangkan jejak ya Allah. Apa kata Allah jamaah sekalian? Karena kamu masih punya rasa takut kepada saya, maka dosamu saya maafkan. Rasulullah sampai mengulang sekali lagi jamaah sekalian. Allah kemudian mengatakan, dosamu saya maafkan dan surga sudah disediakan untuk kamu. Masya Allah. Karena beliau punya rasa takut kepada Allah, sungguh-sungguh takut kepada Allah. Kemudian ada kisah yang kedua jamaah sekalian, yang mencerminkan betapa besarnya ampunan Allah. Ini terjadi juga pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Terjadi pada zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Di zaman Nabiullah Musa ada seorang pria di kampung, dia meninggal dunia. Dan tidak ada satupun warga di kampung itu yang mau memandikan atau mensolati jenazah tadi. Mereka justru menyeret jenazah pria tadi itu ke tempat sampah. Karena orang ini memang terkenal sampah masyarakat. Lalu Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Musa, ada orang yang dibuang di tempat sampah di sebuah perkampungan. Carilah ia sampai ketemu, lalu mandikan, bungkuslah dengan kafan, sholatilah dan makamkanlah secara terhormat. Ia benar-benar kekasih saya. Jadi pemuda yang tadi dibuang oleh masyarakat di tempat sampah, kata Allah, dia itu kekasih saya. Maka berjalanlah Nabiullah Musa alaihissalam dari kampung ke kampung. Dan setiap manusia yang dijumpai mereka mengatakan, iya, ada orang jahat, orang jelek yang dibuang di tempat sana. Dicari sampai ketemu, ternyata Nabiullah Musa menemukan orang ini sudah membusuk jasadnya, sudah mengeluarkan bau busuk di tengah tumpukan sampah. Lalu Nabiullah Musa bertanya sama Allah, wahai Allah, apakah orang yang terkenal jahat ini yang kau sebut sebagai kekasihmu ini? Allah mengatakan, wahai Musa, benar, ia memang orang jahat. Orang banyak dosa, selama hidup banyak dosa dia. Tapi tahukah kamu, orang-orang tidak tahu juga bahwa menjelang matinya, ia meminta belas kasihku. Musa, saya sudah memproklamirkan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah saya tidak memberikan kasih sayang kepada orang yang merengek-rengek menangis, minta kasih sayang itu kepadaku? Musa, ketahuilah sebelum mati dia berkata begini, wahai Allah, Engkau Maha tahu gunungan dosa yang saya pikul di pundakku ini. Tapi aku yakin Engkau tahu isi hati saya. Setiap saya melakukan dosa, sebenarnya hati saya berontak. Saya ingin bertobat tapi selalu gagal. Wahai Allah, kata orang ini, jika Engkau mengampuni saya, pastilah nabimu tersenyum. Nabimu pasti tersenyum karena ada umatnya yang terbebas dari neraka. Sebaliknya, musuhmu iblis, setan-setan akan bersedih. Maka ya Allah, aku yakin Engkau lebih menyukai senyum nabimu daripada senyumnya iblis. Maka ampunilah aku ya Allah. Jadi detik-detik sebelum meninggal pemuda tadi, dia betul-betul mohon ampun kepada Allah. Allah kemudian berfirman, aku Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Aku akan mengasihi dan mengampuni dia karena dia betul-betul mengakui dosa-dosanya. Wahai Musa, segera sholatilah dia. Aku sudah mengampuninya dan aku sudah memberikan keberkahan atas orang yang mensolatinya. Masya Allah, jamaah sekalian yang sangat saya hormati, semua kemurahan kasih sayang Allah dan ampunan Allah yang saya ceritakan tadi dari dua kisah tadi, itu terjadi di luar bulan Ramadan. Terjadi sebelum zamannya Nabiullah Muhammad, di luar Ramadan. Betapa besar dan luasnya ampunan Allah itu dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, bulan Ramadan ini Allah betul-betul mengobrol kasih sayang, Allah betul-betul mengobrol ampunan. Maka Ramadan itu artinya pembakaran. Ramadan itu membakar seluruh dosa-dosa kita.
Mengapa Allah mengobrol kemurahan dan ampunan itu? Mengapa Allah memberikan kita kesempatan hidup? Allah memberikan kita umur bisa masuk di bulan Ramadan ini, mengapa? Jemaah sekalian, Ibnu Athaillah menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Mengapa Allah mengobrol kemurahan dan ampunan itu kepada kita semua? Allah tahu, jemaah sekalian, kita ini manusia yang lemah. Allah tahu kita semua ini manusia yang lemah. Ketika tidak bisa makan, tidak bisa minum, lemah badan kita. Maka Allah tidak menuntut banyak-banyak ibadah dari kita. Salat hanya 5 waktu dalam sehari, bukan 50 waktu. Allah tahu kita ini manusia yang lemah, dan Allah tidak menuntut banyak-banyak dari kita. Dan Allah tahu kita ini butuh pengampunan. Allah tahu kita ini butuh kasih sayang, butuh rahmat, maka kebaikan itu dilipat gandakan. Maka beruntunglah orang yang masuk di bulan Ramadan, umur kita pendek, kita diberikan pahala ampunan yang berlipat ganda, jemaah sekalian. Maka kita bersyukur, maka jangan mengulang. Mohon jangan mengulang kebodohan kita seperti yang terjadi pada Ramadan tahun lalu. Mungkin Ramadan tahun lalu kita malas-malas, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tapi Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan terbaik. Kalau seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena bulan suci Ramadan ini bulan pembakaran semua dosa kita. Hadirin, kemurahan dan ampunan Allah akan tercurah lebih deras lagi kepada kita jika dalam Ramadan ini kita juga mengobrol maaf kepada semua orang yang menyakiti kita. Hati ini milik Allah, jemaah sekalian. Hati ini milik Allah. Jangan kita busukkan hati kita ini dengan sifat iri, dengki, dendam, menyimpan marah sama orang, tidak memaafkan orang. Jangan busukkan hati kita ini, jemaah sekalian. Inilah waktu yang tepat di Ramadan ini, kita bersihkan hati kita maafkan semua orang-orang tadi. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Mari kita bersihkan hati kita berikan maaf kepada semua orang. Yang kedua, kita mengobrol harta untuk sedekah. Mumpung di bulan Ramadan ini, mari Allah berikan kita kesempatan umur ini, kita banyak-banyak sedekah. Sedekah itu bisa kita niatkan untuk almarhumah keluarga kita. Kita niatkan sedekah. Ya Allah, saya sedekah ini saya niatkan untuk orang tua saya, ya Allah. Karena Ramadan ini tak terhingga pahalanya, jemaah sekalian. Maka dari itu, mari sama-sama kita bermurah hati kepada penghuni bumi, maka semua penghuni langit akan mendoakan kita dan Allah akan merahmati kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan kami tambahan umur, ya Allah, sehingga kami bisa berada di bulan suci Ramadan ini. Allahumma ya Allah, selama Ramadan ini mandikan kami dengan air segar berisi air ampunan-Mu, ya Allah. Siramilah kami dengan salju yang berisi rahmat-Mu. Segarkan kami juga dengan embun berkah-Mu, agar hati kami bersih di bulan yang suci ini, ya Allah, dan keluar Ramadan sebagai manusia baru yang Engkau cintai. Allahumma ya Allah, dengan puasa kami ini, karuniakanlah kepada kami keindahan beribadah kepadamu dan selalu rindu untuk mendekat kepadamu. Allahumma ya Allah, dengan puasa kami ini bersihkan hati kami dari penyakit hati, jauhkan mulut kami dari berbicara bohong menyakiti orang, ya Allah. Jauhkan mata kami dari hal-hal yang berdosa. Allahumma ya Allah, jadikan hari-hari kami selama Ramadan ini hari-hari yang selalu merasakan berdampingan dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan malam-malam kami nanti tarawih, witir, sholat tahajud dan sahur kami rasanya mencium bau haramnya Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika semua manusia menjerit kepanasan pada hari kiamat nanti, ya Allah, payungilah kami dengan arasmu, ya Allah. Izinkanlah kami, suami, istri, anak-anak kami dan semua keluarga kami bisa meminum air yang nikmat, dingin dan segar, yaitu air telaga Al-Kautsar Nabi-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak haus selama-lamanya. Izinkan pula, wahai Allah, kami mengambilkan air itu dan meminumkannya untuk orang tua kami, untuk mertua kami, untuk semua orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wafatkan kami semua sebagai muslim yang sempurna dan bimbinglah kami semua, istri, suami, anak kami menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.